tidak ada hidayah. Malam setelah pertemuan itu, mungkin ia menatap langit yang sama seperti yang selama ini ia sembah. Matahari memang telah terbenam, tetapi untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa cahaya bukanlah Tuhan. Cahaya hanyalah tanda dari kebesarannya. Ia tidak lagi melihat langit dengan kesombongan seorang ratu, melainkan dengan ketundukan seorang hamba. Dan disitulah perjalanan barunya dimulai, bukan sebagai penyembah matahari, bukan sekedar sebagai Ratu Sabah, tetapi sebagai wanita beriman yang telah menemukan Tuhannya. Inilah momen paling menentukan dalam hidup Balqis. Bukan ketika ia naik tahta, bukan ketika ia memimpin pasukan, melainkan ketika ia menundukkan egonya dan mengakui kebenaran. Dari sinilah babak baru sejarah dimulai. Sebuah bab yang tidak lagi ditulis dengan tinta kekuasaan semata, tetapi dengan cahaya tauhid yang menerangi hatinya untuk selamanya. Keimanan yang diucapkan oleh Ratu Balqis bukanlah sekedar kalimat yang berhenti di bibir. Ia bukan pernyataan diplomatik untuk menjaga hubungan dengan kerajaan besar yang dipimpin Nabi Sulaiman. Ia adalah titik balik yang mengubah pusat kehidupannya. Jika sebelumnya ia memandang dirinya sebagai poros kekuasaan di negeri Sabah, kini ia melihat dirinya sebagai hamba yang kecil di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Perubahan itu tidak terlihat secara kasat mata dalam sehari, tetapi ia tumbuh dalam diam, dalam perenungan panjang, dalam kesadaran yang terus menguat setiap waktu. Seorang ratu terbiasa hidup dalam kemegahan, istana dengan pilar-pilar tinggi, lantai berkilau, singgasana yang menjulang, para pengawal yang setia, dan rakyat yang tunduk memberi hormat setiap kali ia melangkah. Semua itu selama ini membentuk cara pandangnya terhadap diri sendiri. Ia dihormati, ditakuti, dipuji. Namun setelah hidayah menyentuh hatinya, kemegahan itu terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat istana sebagai lambang kebesaran dirinya, melainkan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat, sekecil apapun, akan dipertanyakan oleh Tuhan yang kini ia imani. Perubahan hati itu membuatnya lebih banyak diam. Dalam kesunyian malam, ketika istana telah sepi dan pelita-pelita redup menyala, Balqis merenung. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, masa kecilnya yang diajarkan untuk memuliakan matahari, upacara-upacara agung yang dipimpin atas namanya, keyakinan yang selama ini dianggap suci. Kini semua itu tampak sebagai jalan panjang menuju kesadaran. Ia tidak membenci masa lalunya, tetapi ia tidak lagi membenarkannya. Ia memahami bahwa manusia bisa tersesat bukan karena kebencian terhadap kebenaran, melainkan karena tidak pernah diperkenalkan padanya. Hatinya menjadi lebih lembut. Jika dahulu ia mengambil keputusan dengan pertimbangan kekuatan politik dan stabilitas kerajaan semata, kini ia menambahkan satu pertanyaan baru dalam setiap pertimbangannya. Apakah ini diridhoi Allah? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Ia tidak lagi hanya berpikir tentang kemenangan dan kemakmuran, tetapi tentang keadilan dan keberkahan. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan tanpa petunjuk Tuhan hanyalah kesombongan yang tertunda kehancurannya. Perubahan itu juga tampak dalam cara ia memandang rakyatnya. Sebelumnya, rakyat adalah bagian dari struktur kekuasaan. Mereka bekerja, membayar upeti, menjaga stabilitas negeri. Namun kini ia melihat mereka sebagai jiwa-jiwa yang sama-sama membutuhkan petunjuk. Ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar memastikan lumbung-lumbung penuh dan perdagangan berjalan lancar. Ia ingin negeri Sabah bukan hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi karena ketundukannya kepada Allah. Sebagai seorang perempuan yang memimpin kerajaan besar, Balqis memiliki kecerdasan dan keteguhan luar biasa. Namun keimanan membuat kecerdasannya semakin jernih. Ia tidak kehilangan wibawa, tidak pula menjadi lemah. Justru ia menjadi lebih kuat karena kini ia tidak lagi bersandar pada dirinya sendiri. Ia bersandar pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada ketenangan baru dalam sorot matanya, ketegasan yang tidak lagi didorong oleh ambisi pribadi, melainkan oleh kesadaran spiritual. Ia juga belajar menundukkan egonya. Ini bukan perkara mudah bagi seorang penguasa. Kebiasaan dipuji dan ditaati dapat menumbuhkan rasa superioritas tanpa disadari. Namun iman mengajarkannya kerendahan hati.
Ia mulai menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan pada mahkota yang bertengger di kepalanya, melainkan pada ketakwaan yang bersemayam di hatinya. Ia tidak lagi merasa tersaingi oleh kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman karena ia tahu bahwa kebesaran sejati hanya milik Allah. Dalam perubahan itu, Balkis menemukan makna baru tentang kepemimpinan. Kepemimpinan bukan lagi tentang menunjukkan kekuatan, tetapi tentang menunjukkan jalan. Ia ingin menjadi teladan dalam ketundukan, bukan hanya dalam kekuasaan. Ia menyadari bahwa